Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah. Kenapa? Karena Allah pasti dengerin. Karena salah satu di antara arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satu artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku tuh dekat. Artinya dekat, aku tuh dengar apa yang mereka minta. Maksud dari qarib di sini bukan Allah ada di sebelah kita bertempat, bukan. Arti qarib salah satunya adalah Allah tuh dengar banget yang kita omongin. Bahkan kita ngomong pelan-pelan juga Allah dengar. Bahkan terbersit di dalam hati juga Allah dengar, teman-teman. Sehingga uji da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengijabah, aku pasti ngerespon, aku pasti nge-replay lah. Pertama Allah langsung nge-read. Gak mungkin kita ngejapri Allah terus gak di-read. Kenapa? Inni qarib, aku dekat. Langsung di-read sama Allah, langsung didengar sama Allah. Terus ujibu da'watad dan, langsung typing. Ujibu dari kata jawab, langsung typing. Gak mungkin kita kayak ngejapri Allah gitu, di-read doang 3 hari. Itu mah dia banget, cek. Allah tuh gak mungkin gitu, langsung typing. Ujib, arti ujib di situ present continuous tense, langsung. Gak sampai future tense, future-nya tuh setahun, enggak. Langsung saat itu juga Allah merespon, mereplay, menjawab japrian kita. Begitu kita bilang, ya Allah, Allah langsung mengatakan, ai abdi, ada apa wahai hambaku? Ya Allah, halum ilayya abdi, ya Allah. Dan seterusnya. Kalau kita ngomong ke Allah, labbaika ya Rabbi. Kalau Allah memanggil kita, ada apa wahai hambaku? Hal indaka hajah? Kamu punya masalah? Hal min di hajah? Ada enggak di antara kalian yang punya masalah? Kata Allah. Hal min taib? Kamu pengen taubat? Allah langsung nanya gitu. Allah langsung nge-replay. Allah langsung nge-ijabah. Ini arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau Allah ninggalin kita, begitu kita berdoa, emang kamu pernah doa? Allah sih nggak dengerin saya doa karena Allah udah pergi. Enggak, Allah nggak pergi. Allah qaribun ujibu da'watan da'i idza da'an. Sami'un basirun alimun khabirun latifun raufun wadud. Semua kalimat ini bahwa Allah itu dengar banget yang kita minta, teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk begini. Capek aja saya berdoa Allah gak dengar. Berarti kita gak percaya dengan ayat 3 surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti kita gak percaya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Makhluk aja komitmen, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, azimun dalam segala sesuatu maha besar. Sehingga teman-teman, jadikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala iman. Bukan cuma hafalan, iman. Ketika kita lagi galau gitu, ninggalin gak ya pekerjaan ini ya? Tinggalin gak ya cara-cara yang gak bener kayak gini ya? Galau kan? Soalnya kalau kita tinggalin untungnya lumayan. Terus yang kita pekerjaan yang halal belum jelas. Kalau kita kerjain ntar Allah marah. Kan kayak galau gitu kan ya. Harusnya di situ mah nggak perlu galau. Galau itu dalam hal sama-sama baik. Itu galau. Kalau hak dan batil nggak perlu galau sih sebetulnya. Cuman oke lah karena kita manusia biasa. Galau di situ. Bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa Ustadz? Dalam konteks kegalauan saya tadi. Artinya kalau kita pilih pilihan Allah, Allah pasti nanti akan menghargai kita dengan ganti yang lebih baik setelahnya. Yakin deh, yakin. Karena Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kalau kita berpihak sama Allah, memilih pilihan Allah, sedangkan Allah kayak pergi gitu, lagi kemana gitu, lagi sibuk. Kan kita kayak rugi gitu kan. Terus gak diwaro gitu sama Allah, gak mungkin. Ketika kita memilih pilihan Allah, Allah langsung bantu kita. Wa may yattaqillah. Siapa yang memilih pilihan Allah? Siapa yang taat sama Allah? Siapa yang menjalani perintah Allah? Siapa yang meninggalkan larangan Allah? Ini kan semuanya arti takwa kan?
Wa may yattaqillah. Kalau kita taat sama Allah dalam hal menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalin hal-hal yang Allah nggak suka, yaj'al lahu makhraja. Pasti dikasih jalan keluar. Nggak mungkin nggak. Mustahil 100% pasti dikasih jalan keluar. Pasti. Kata pasti ini jangan cuma diucapkan dengan lisan. Kata pasti ini harus masuk ke dalam hati kita. Di sini berlaku kalimat pasti, bukan insya Allah. Karena insya Allah itu berlaku dalam urusan kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah sendiri yang berjanji. Dan janji Allah itu pasti Allah penuhi. Enggak juga sih, terserah Allah. Kadang dipenuhi, kadang enggak. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Enggak, kalau dalam hal ini sunnatullah, udah ketetapan Allah, pasti dipenuhi. Tapi kalau dengan makhluk, enggak bisa. Gimana pun dia mau komitmen, harus ada insya Allah, harus ada izin Allah dong. Tapi kalau ini emang Allah sendiri yang ngomong, gimana mau pakai insya Allah lagi? Allah berjanji akan memberi saya jalan keluar, insya Allah. Ini agak-agak unik ya. Allah berjanji mau ngasih kita jalan keluar, insya Allah. Terus Allah masih butuh izin gitu? Enggak butuh. Udah aja kalau Allah berjanji namanya pasti. Hakul yakin. Bukan lagi sekedar zon. Bukan lagi sekedar kayak wacana gitu, kayak janji-janji kosong gitu, kayak gombal gitu, bukan. Benar-benar hakul yakin. Nah, kata pasti inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, teman-teman. Sehingga kita percaya banget, udahlah gak usah khawatir. Hidup sama Allah mah aman. Hidup sama Allah mah terjamin. Hidup sama Allah mah tenang aja. Kenapa? Allah lah sebaik-baik yang menepati janji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi surat Ad-Duha itu semua ayat yang kita bedah nanti intinya adalah ayat ketiga. Itu yang kita pengen mantepin, pengen masukin ke dalam hati kita. Kita masukin dengan kalimat wadduha, kita masukin dengan kalimat wal laili idza saja, kita masukin dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita masukin dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha dan seterusnya. Intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin kamu dan enggak pernah benci sama kamu. Terus kenapa putus asa? Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah enggak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Wah dia pasti udah nyesel nih, gue sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gue dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gue pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Enggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau nggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa. Yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu. Oh gara-gara diputus sama dia akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya. Bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek. Enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker. Dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh. Ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah gak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah Allah lebih tahu ya masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja dengan pasangan yang Allah kasih sekarang, dia lebih sabar dengan proses kita dalam pekerjaan.
nggak survive, gagal lagi, bikin usaha ini rugi, bikin usaha itu rugi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Bukankah dia lah pilihan Allah buat kita? Nggak usah ngeluh, kalau gitu ujian. Artinya ada aja pasti kebaikan yang kita lihatlah sisi baiknya. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا